materi barisan geometri. Nah, apa yang dimaksud dengan barisan geometri? Barisan geometri merupakan barisan yang memenuhi sifat hasil bagi sebuah suku dengan suku sebelumnya yang berurutan. Nah, hal tersebut bernilai konstan. Selain itu, barisan geometri juga sering diistilahkan sebagai barisan ukur. Barisan geometri ini masih berhubungan dengan barisan dan deret arit matematika juga. Misalkan, barisan geometri tersebut A, B, dan C. Maka, C per B sama dengan B per A sama dengan konstan. Kemudian, dari situ kita akan mendapatkan hasil bagi suku yang berdekatan dan itu disebut rasio, barisan geometri. Bisa dilambangkan dengan R kecil. Nah, misalkan diketahui barisan seperti berikut ini. 2, 6, 18, 54, 162, 486. 2 ke 6 itu dikali 3, 6 ke 18 dikali 3, dan seterusnya. Nah, barisan tersebut memiliki rasio yang tetap, yaitu 3, atau R sama dengan 3. Nah, berarti barisan tersebut merupakan barisan geometri. Pembahasan selanjutnya, barisan geometri. Yang pertama itu ada bentuk barisan geometri. Nah, untuk mencari rumus menentukan rasio pada barisan geometri adalah sebagai berikut ini. R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sampai ke UN per UN dikurang 1. Di mana keterangannya itu R itu rasio, UN itu suku ke N, UN dikurang 1 itu suku sebelum suku ke N, dan N itu adalah banyaknya suku. Kalau kamu sudah mengetahui A dan R-nya, sekarang kita bisa mempelajari rumus suku ke N atau UN dan juga rumus jumlah N suku yang pertama atau Sn. Nah, sebelum itu kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui sebuah barisan geometri 3, 9, 27, 81, 243. Berapakah rasio barisan geometri tersebut? Nah, di mana kita mulai dua bilangan terakhir, yaitu 81 dan 243. Ini kan bilangan terakhirnya. Maka UN-nya, UN itu kan suku ke N atau suku terakhir, maka suku terakhirnya kan 243. Selanjutnya, UN dikurang 1 itu 81, di mana UN dikurang 1 itu kan suku sebelum suku ke N, yaitu suku sebelum ini kan 81. Nah, jadi nilai rasio atau R-nya kita tinggal masuk ke rumusnya. R sama dengan UN per UN dikurang 1, di mana UN-nya 243 per 81. Jadi kita tinggal bagikan saja 243 dibagi 81 sama dengan 3. Maka rasio barisan geometri tersebut adalah 3. Selanjutnya, barisan geometri yang kedua itu ada suku ke N barisan geometri. Suku ke N masih bisa kamu tentukan selama nilai N belum terlalu besar. Nah, namun jika nilai N cukup besar, cara seperti itu sulit untuk dilakukan. Untuk memudahkan kita dalam menghitung suku ke N barisan geometri, gunakan persamaan berikut ini, di mana UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, akibat dari rumus suku ke N tersebut dapat diperoleh seperti berikut ini. Nah, jika banyak suku ke N atau ganjil, suku tengah atau UT barisan geometri dapat dirumuskan sebagai berikut ini. UT sama dengan akar A dikali UN dengan T sama dengan 1/2 dikali N ditambah 1. Nah, sementara itu, jika di antara dua buah suku U1, U2, U3 sampai ke UN disisipkan K buah bilangan sehingga terbentuk barisan geometri baru. Rasio dan banyak suku dari barisan tersebut akan berubah sesuai rumusan berikut ini, di mana rasio barisan geometri baru sama dengan K ditambah 1 pangkat R, akar R, dan
banyak suku barisan geometri baru sama dengan N ditambah N dikurang 1 dikali K. Nah, di mana keterangannya itu R aksen sama dengan rasio barisan geometri baru, R sama dengan rasio barisan geometri lama, dan K itu banyak suku yang disisipkan, N aksen itu banyak suku barisan geometri baru, N itu banyak suku barisan geometri lama. Nah, kita perlu ingat bahwa suku pertama barisan baru sama dengan suku pertama barisan lama, dengan A merupakan suku pertama atau U1. Kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui suku ketiga dan suku keenam suatu barisan geometri berturut-turut adalah 2 dan 54. Jika nilai R lebih besar dari 0, maka suku keempatnya adalah, kita ke pembahasannya di mana diketahui oleh soal. Suku ketiganya 2, suku keenamnya 54. Yang ditanyanya R lebih besar dari 0, positif suku keempat. Nah, di barisan geometri untuk mencari suku ke N itu, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, di mana A-nya itu suku awal dan R itu rasio. Nah, kita akan mencari yang diketahui ini, maka suku ketiga sama dengan 2, jadi kita bisa masukkan saja A dikali R pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 2, 3 dikurang 1 sama dengan 2, AR pangkat 2 sama dengan 2, dan ini kita simpan ke persamaan 1. Selanjutnya, suku ke-6 sama dengan 54. Jadi, A dikali R pangkat N dikurang 1 sama dengan 54. A dikali R pangkat 5 sama dengan 54. Dan ini kita simpan ke persamaan 2. Selanjutnya, persamaan 1 dibagi dengan persamaan 2. Berarti kita tinggal tulis saja AR pangkat 2 per AR pangkat 5 sama dengan 2 per 54. Ini bisa kita coret yang A-nya, jadi R pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 2, kita bagi sama-sama bagi 2 bagi 2, 1, 54 bagi 2, 27. Selanjutnya, 2 dikurang 5, 3, sama dengan 1 per 27. Nah, yang R pangkatnya 3 ini bisa diubah menjadi A dipangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Ingat, kalau kita punya pangkat A pangkat N, maka 1 per A dipangkat N. Maka hasilnya jadi 1 per R pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Nah, karena ini kan sama, sudah sama, berarti kita tinggal lihat R3 dan suku 7-nya. Jadi, R pangkat 3 sama dengan 27. R sama dengan 3 diakar 27, hasilnya 3. Selanjutnya, cari A dengan cara substitusi R ke salah satu persamaan. Kita ambil yang A kali R pangkat 2 sama dengan 2. Karena kita masuk menjadi 3, berganti menjadi 3. A dikali 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 9A sama dengan 2. A sama dengan 2 per 9. Selanjutnya, kan yang ditanya ini kan suku keempat, maka U4 sama dengan A dikali R pangkat 4 dikurang 1. Maka hasilnya A dikali R pangkat 3. Jadi yang A ini kan kita sudah dapat 2 per 9. Kita tinggal masukkan saja. Karena juga sudah dapat 3, maka hasilnya U4 sama dengan 2 per 9 dikali 27 sama dengan 6. Maka suku keempatnya adalah 6. Suku tengah barisan geometri. Kita dapat mencari suku tengah untuk barisan geometri yang memiliki n suku ganjil atau banyaknya suku harus ganjil, di mana diketahui suku pertama dan rasio, maka digunakan rumus UT sama dengan akar A kali R pangkat N.
Keterangannya UT sama dengan suku tengah, N sama dengan banyaknya suku, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, UN sama dengan suku ke N. Namun jika untuk mencari suku tengah yang kondisinya harus diketahui suku pertama, banyaknya N suku dan suku terakhir, maka rumusnya UT sama dengan akar A kali UN. Contoh soal 1, diketahui sebuah barisan geometri 5, 10, 20, 40, 80, sampai 5120. Pembahasan suku pertama A sama dengan 5, UN sama dengan 5120. Kita gunakan rumus UT sama dengan akar A kali UN. UT sama dengan akar 5 dikali 5120 sama dengan akar 25600 sama dengan 160. Yang kedua, terdapat sebuah barisan geometri sebanyak 5 suku. Jika suku pertamanya adalah 3 dan rasionya adalah 3, berapakah suku tengahnya? Pembahasan A sama dengan 3, R sama dengan 3, N sama dengan 5. UT sama dengan akar A kali R pangkat N. UT sama dengan A-nya 3 kali R-nya 3, N pangkat N, N-nya 5. Akar 3 dikali 3 pangkat 5 sama dengan akar 729 sama dengan 27. Jadi UT-nya sama dengan 27. Sisipan pada barisan geometri, misalkan menjumpai barisan geometri dengan rasio R, lalu barisan geometri tersebut disisip K bilangan di setiap dua bilangan yang berdekatan. Setelah disisipi K bilangan, terbentuk barisan geometri baru. Disisipi K bilangan, terbentuk barisan geometri baru yang rasionya K aksen. Pertanyaannya adalah berapakah barisan geometri yang baru? Untuk memudahkan K itu, gunakan persamaan berikut. R aksen sama dengan K tambah 1 akar R. Keterangan R aksen sama dengan rasio barisan geometri baru, R sama dengan rasio barisan geometri lama, K sama dengan banyak suku yang disisipkan. Contoh soal, di antara 2 dan 162 disisipkan 3 bilangan sehingga terjadi sebuah barisan geometri baru. Tentukanlah rasio barisan geometri baru tersebut. Pembahasan, diketahui barisan geometri 2 dan 162. A sama dengan 2, R sama dengan 162 dibagi 2 sama dengan 81. K sama dengan 3. R aksen sama dengan K tambah akar R. R aksen sama dengan K-nya 3 tambah 1 akar R-nya 81. R aksen sama dengan 4 akar 81 itu 3 pangkat 4 itu 81. Jadi 4 akar 3 pangkat 4. R aksen sama dengan 3 pangkat 4 per 4. R aksen sama dengan 3. Jadi barisan geometri baru adalah 3. Deret geometri. Sama halnya dengan deret aritmatika yang merupakan jumlah dari barisan aritmatika, maka deret geometri adalah hasil penjumlahan dari nilai suku-suku sebuah barisan geometri. Deret geometri dikenal juga dengan sebutan deret ukur. Contohnya 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32. Atau contoh lainnya 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 28 ditambah 96. Untuk menghitung deret geometri terdapat dua rumus, yaitu yang pertama, rumus deret geometri turun. Rumus ini digunakan saat R lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Rumusnya Sn sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Sedangkan rumus yang kedua adalah rumus deret geometri naik.
Rumus ini digunakan saat R lebih besar dari 1. Rumusnya yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Dengan keterangan kedua rumus yaitu Sn adalah jumlah deret suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Contoh soal deret geometri turun. Soalnya, tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret geometri 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah titik-titik. Penyelesaiannya, yang diketahui suku pertamanya yaitu 128, rasionya bisa kita cari karena di sini ada suku kedua dan suku pertamanya, jadi bisa kita bagi. Suku pertamanya 60, suku keduanya 64, suku pertamanya 128, kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi rasionya adalah 1/2. Karena yang ditanya jumlah 7 suku pertama, maka S7. Jawab, rumusnya Sn atau S7 sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Masukkan nilainya, jadi sama dengan 128 dalam kurung 1 dikurang setengah pangkat 7 per 1 dikurang setengah. Sama dengan 128 dikali 1 dikurang 1/2 pangkat 7 itu 1/128 per 1/1/2. Ini kita samakan penyebutnya, maka didapat penyebutnya 128. Yang ini kita samakan penyebutnya, maka didapat penyebutnya yaitu 2. Jadi sama dengan 128 dalam kurung 128 dikurang 1/128 dibagi 2 kurang 1/2. Maka ini kita kurangkan, hasilnya 127/128. Ini 2 dikurang 1, 1/2. Maka hasilnya sama dengan 128 dalam kurung 127/128 dibagi 1/2. 128 dikali 127 dibagi 128, hasilnya 127/1/2. Sama dengan, ini kita ubah operasinya jadi perkalian. Jadi 127 dikali 2 dibagi 1, hasilnya 254. Contoh soal deret geometri naik. Soalnya, diketahui deret geometri dengan U4 atau suku keempat adalah 56 dan suku ke-9 adalah 1792. Pertanyaannya, tentukan jumlah 5 suku pertama dari deret tersebut. Penyelesaiannya, diketahui suku keempatnya adalah 56 atau AR pangkat 3-nya 56. Suku ke-9-nya sama dengan 1792 atau AR pangkat 8 sama dengan 1792. Yang ditanyakan tadi jumlah 5 suku pertama, jadi S5. Maka dari AR pangkat 8 dan AR pangkat 3 ini bisa kita dapat rasio dan suku pertamanya. Caranya, AR pangkat 8 atau suku ke-9 dibagi AR pangkat 3 atau suku keempat. Masukkan nilainya, 1792 dibagi 56, A dibagi A, sisa 1, R pangkat 8 dibagi R pangkat 3, pangkatnya dikurang jadi R pangkat 5, sama dengan 1792 dibagi 56, hasilnya 32. 32 ini bisa kita
pangkatkan menjadi 2 pangkat 5. Jadi R pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi R sama dengan 2. Untuk suku pertama, kita ambil suku keempat yang ini, AR pangkat 3 sama dengan 56. A, R-nya kita masukkan 2, pangkat 3 sama dengan 56. 2 pangkat 3 itu 8, jadi A dikali 8 sama dengan 56. A dikali 8 sama dengan 56. A sama dengan 56 dibagi 8, hasilnya 7. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. S5 sama dengan 7 dalam kurung 2 pangkat 5 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Maka 7, 2 pangkat 5 itu 32 dikurang 1 per 2 dikurang 1 hasilnya 1. Maka 32 dikurang 1 hasilnya 31 dikali 7 hasilnya 217. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan barisan dan deret geometri tak hingga. Nah, barisan dan deret geometri tak hingga itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada tak hingga divergen dan tak hingga konvergen. Nah, keduanya memiliki perbedaan yang cukup penting. Mari kita simak pengertian dari kedua jenis barisan tak hingga tersebut beserta perbedaannya. Yang pertama itu, deret geometri tak hingga divergen. Deret geometri tak hingga divergen adalah suatu deret yang nilai bilangnya semakin membesar dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Bila kita lihat seperti berikut ini: 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Kalau ditanya berapa jumlah seluruhnya, nah maka jumlah seluruhnya tidak bisa dihitung karena nilainya semakin membesar. Yang kedua itu ada deret geometri tak hingga konvergen. Nah, berbeda dengan divergen. Kalau konvergen ini merupakan suatu deret di mana nilainya semakin mengecil dan dapat dihitung jumlahnya. Seperti berikut ini: 4, 2, 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8, dan seterusnya. Nah, semakin lama nilainya semakin mengecil dan ujungnya akan mendekati angka 0. Hal ini membuat deret geometri tak hingga konvergen dapat dihitung jika dihitung jumlah seluruhnya. Baiklah, di sini saya yang bernama Rizky Amri akan melanjutkan pembahasan mengenai materi kami, yaitu barisan dan deret geometri tak hingga. Nah, bagaimana sih untuk menentukan atau menghitung jumlah seluruh dari tak hingga konvergen? Nah, di sini saya akan membahas. Nah, sebelum kita membahas atau masuk ke rumus, deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku dalam suatu barisan geometri yang banyaknya itu tidak terbatas, atau bisa dikatakan tak terhingga suku-suku yang akan kita jumlahkan. Nah, notasinya juga menyatakan deret geometri tak hingga adalah deret tak hingga. Nah, syarat terlebih dahulu jika kamu ketemu dengan deret geometri tak hingga konvergen, yaitu rasionya atau pengalinya harus -1 sampai dalam kurung -1 besar dari R besar dari 1. Dan ini berlaku untuk negatif dan positif. Karena geometri tak hingga merupakan penjumlahan suku-suku barisan geometri yang tidak terbatas jumlah sukunya, maka secara matematis deret geometri tak hingga ini dirumuskan sebagai berikut. Deret tak hingga sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya. Nah, karena di situ tidak terdapat penyelesaiannya, maka kita dapat membuat rumusnya sebagai berikut, yaitu deret tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Nah, di mana A itu adalah suku pertama, 1 kurang R. Nah, R itu adalah rasio. Baiklah, kita masuki ke contoh soal, di mana soal yang pertama berbunyi suku pertama dan rasio antar suku dari suatu barisan geometri berturut-turut adalah 10 dan 2/3.
jumlah tak hingga dari deret tersebut adalah, baik, kita masuki ke pembahasannya, di mana diketahui suku pertama atau A sama dengan 10 dan rasio sama dengan 2/3. Nah, yang ditanya yaitu adalah jumlah tak hingga dari deret tersebut. Oke, kita menggunakan rumus jumlah tak hingga, di mana jumlah tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Jumlah tak hingga sama dengan, nah A-nya di sini adalah 10 per 1 dikurang R, yaitu 2/3. Jumlah tak hingga sama dengan 10 per 1 dikurang 2/3, yaitu 1/3. Nah, jadi jumlah tak hingga sama dengan 10 dikali 3, dan jumlah tak hingga sama dengan 30. Nah, jadi jumlah tak hingga dari deret tersebut adalah 30. Kita masuki ke soal nomor 2. Nah, di mana soalnya berbunyi rasio dan jumlah tak hingga dari suatu deret geometri berturut-turut adalah 1/6 dan 90. Yang ditanya suku pertama deret tersebut adalah, nah jadi yang ditanya itu adalah A atau suku pertama. Nah, pembahasannya di mana diketahui bahwa rasio atau ya rasionya yaitu adalah 1/6 dan jumlah tak hingga yaitu 90, dan yang ditanya itu adalah suku pertama atau A. Nah, jadi kita menggunakan rumus jumlah tak hingga, di mana rumusnya berbunyi jumlah tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Nah, di mana diketahui bahwa jumlah tak hingganya yaitu 90 sama dengan A per 1 dikurang 1/6. Nah, 1/6 itu adalah rasionya tadi. 90 sama dengan A per 5/6. 90 dikali 5/6 sama dengan A. Nah, 90 kita bagikan ke 6 yaitu 15, dan 15 dikali 5 yaitu 75. Nah, jadi 75 sama dengan A. A sama dengan 75. Jadi suku pertama deret tersebut adalah 75.